Mas Zakir sekarang. Jadi poin penting mana sih sebenarnya yang mau diluruskan oleh Mas Zakir? Satu mengenai apa? Satu mengenai bahwa yang bersangkutan katanya mengatakan tanpa persetujuan kita melakukan konferensi pers itu. Konferensi pers. Itu saya bantah karena memang. Jadi konferensi pers sebenarnya yang bersangkutan tahu, tapi kontennya? Iya, kontennya sudah seperti yang saya sampaikan di acara itu. Mas Zakir sampaikan. Iya, apakah betul. kontennya? Kan ini yang berbicara bukan cuma Mas Zakir, ada Jane juga. Apakah semua konten dalam press konferensi itu atas persetujuan? Saya kira begini Kak Ros ya, posisinya saya sebagai kuasa hukum kan menyampaikan apa yang diminta oleh klien. Kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan terpublikasi lewat preskon itu kemudian dilakukan bukan kuasa hukum, ya sudah pasti mungkin juga atas persetujuan yang bersangkutan. Mungkin juga, jadi Mas Zakir juga nggak tahu pasti. Iya, karena saya kan menyampaikan apa yang saya dengar, yang saya tangkap dari pertemuan itu. Oke. Kalau misalkan di dalam mobil saya ada permintaan seperti ini, itu yang saya sampaikan. Oke, itu yang seperti Mas Zakir sepanjang sampaikan. Tujuannya untuk membela klien. Oke. Kalau untuk menjerumuskan tidak mungkin. Makanya saya katakan bahwa saya mendampingi public figure dalam perkara hukum bukan 1-2 kali, sudah sering kali. Sehingga saya memberikan yang terbaik. Usia kita masih muda, Kak Ros. Kalau misalkan dihujani dengan informasi-informasi yang kelihatannya mendiskreditkan saya akan muncul dan memberikan klarifikasi. Jadi Mas Zakir di sini mengatakan bahwa sudah melakukan maksimal sebagai kuasa hukum, tetapi kalau ada yang tersampaikan di press conference itu, yang lainnya begitulah, tapi tetap Mas Zakir mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Mas Zakir itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Iya, karena Vanessa. Itu apa ya, yang kita sampaikan itu adalah atas perintah dan permintaan klien. Kita atau Mas Zakir? Atas permintaan klien. Kita atau Mas Zakir? Kita maksudnya? Ya, kalau kita tuh ada lebih dari Mas Zakir. Iya, lebih dari satu pasti. Oh, jadi semua baik yang disampaikan oleh Jen itu juga atas permintaan Vanessa? Iya, pasti. Pasti? Iya. Dengar langsung? Dengar langsung. Atas Vanessa mengatakan ceritakan versi saya kepada Jen? Betul sekali. Makanya kita kaget kalau misalkan ada pernyataan-pernyataan yang mungkin membalikan cerita itu bahwa seolah-olah kita yang salah. Padahal sebenarnya jujur saja niat kita baik untuk memberikan pembelaan yang maksimal. Makanya menurut Mas Zakir setelah press conference itu jadinya menjadi lebih baik atau tidak? Saya tidak bisa menilai itu. Biarkan yang bersangkutan yang menilai dan publik yang menilai. Yang pasti saya tetap menjunjung tinggi etika tanggung jawab profesi saya sebagai seorang pengacara. Saya tidak mau kemudian bercerita hal-hal yang memang bukan di luar kapasitas saya lagi. Mas Zakir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan klarifikasi ini cukup memuaskan Mas Zakir. Terima kasih. Oke, ada satu bintang tamu lagi yang mau kita undang. Ini seorang penyanyi dangdut yang terkenal sekali ya. Tapi ke Instagramnya kemarin-kemarin lebih banyak dia kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Tapi sekarang dia comeback dengan lagu barunya. Seperti apa? Kita lihat profilnya berikut ini. Utami Suryaningsih atau yang dikenal dengan Uut Permatasari lahir di Sidoarjo 7 April tahun 1982. Uut dikenal lewat lagu Putri Panggung dan terkenal dengan goyang ngecornya. Pada bulan Februari tahun 2015, Uut mengakhiri masa lajangnya dan dipersunting oleh Kompol Tri Gofarudin Pulungan. Kisah cinta Uut dengan Kompol Tri Gofarudin terbilang menarik. Diakui Uut, sejak tahun 2011 ia sudah diincar oleh sang suami, tapi baru diterima keseriusannya oleh Uut di tahun 2013. 2 tahun kemudian, Uut menerima pinangan Tri Gofarudin dan kini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rafif Atalah Pulungan. Semenjak menjadi istri polisi dan seorang ibu, kegiatan Uut mulai berkurang di dunia hiburan. Seakan menikmati perannya sebagai istri dan ibu, Uut memposting foto dirinya yang tengah berbelanja ke pasar hanya dengan menggunakan daster. Postingan tersebut banyak mendapatkan pujian dari netizen. Benarkah sekarang Uut akan comeback ke dunia hiburan setelah kemarin mengeluarkan single terbaru yang berjudul Kamu? Dan apa komentar Uut mengenai Bang Ipul yang dalam waktu dekat ini akan menghirup udara bebas? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita challenge dulu di Narkendi untuk mengikuti goyangannya Uut Permatasari. Oke. Nah, gimana ini? Gini ya. Yuk, tangannya udah nggak ngecor ya sekarang ya? Dengar dulu 2019, Cin. Oh, ganti. Biar gini. Tangan begini. Ini kesatuan cinta ya. Kesatuan cinta. Janganlah lepaskan aku kalau engkau benar rindu padaku. Bawalah diriku ke tempat penghulu biar kita jadi satu. Oke. Itu kan 2019 ya. 10 tahun yang lalu kita tambahin coba di Narkendi coba begini tapi kakinya begini. Oke. Siap ya? 5, 6, 5, 6, 7, 8.
Ayo. Aduh. Kak Feni, ini kan persatuan cinta. Jadi dia nggak bisa nggak lancar Jadi belum kan menikah. enggak, kalau saya kan udah Belum punya menikah. pasangan. Oh, minta Jadi, dicariin. Makanya, jadi nyanyinya begini. Kalau dia gini doang. Iya, gini. Begini, Enggak dong. artinya begini. Kita harus Harus apa? yakin kita begini. Aku menemukan pasangan yang terbaik. Jadi kalau udah begini jangan sampai lepas. Nah, dilem ya. Oke, baiklah. Coba kita lihat sekarang metamorfosanya Uut Permatasari. Dari tahun ke tahun, kan kemarin lagi sibuk ini ya, challenge. Tenis. Wah. Ya ampun. Ada yang beda nggak sih dari Uut? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau di Instagram kan kelihatannya ada bibirnya beda gitu, dagunya lebih panjang. Nggak ada. Itu pasti Semuanya filter nggak ya? ada. No. Nggak ada. Bibirku tetap tipis tuh. Tetap tipis. Gitu. Dagu tetap. Ini yang aku apa namanya? Ini kan aku ada double chin kan. Terus diapain itu? Jadi ini masih ada, nggak ada apa-apain. Terus perawatannya Aku mau nanya mau diapain ini? Oh, sedot bisa sedotnya. Ini sedot bisa ya. Aku mau Kan nanya. disedot disuntik lemak. Oh, suntik lemak. Ya, besok aku coba ya. Perawatan apa yang pengen kamu lakukan lagi, Ut? Aku nggak ada sih. Aku paling suntik vitamin. Terus udah stamina ya. gitu, aku itu kan punya alis kan jatuh gitu kan. Maksudnya tuh turun Turun ke bawah. turun gini kan. Jadi suka di dinaikin apa di rejuve gitu, dinaik gini. Supaya agak cerak gitu Iya. ya? Oh, itu aja ya. Di Maria Oke. Aesthetic Center dong. Nah, ini nih yang menarik lagi dari Uut ya, setelah menikah itu adalah postingan-postingannya ke pasar pakai daster. Nah, benarkah pada saat hamil itu juga kamu tuh udah ke pasar? Paginya ke pasar? Nggak berapa lama melahirkan? Jadi saya itu ke pasar itu dari hamil 3 bulan. Aku kan selalu minum obat yang kecil dikasih dokter biar nggak muntah. Karena si kecil ini sampai 8 bulan muntah terus. Mual terus. Nah, Luar biasa. Jadi saya minum itu terus. Tapi saya ke pasar jam 8. Tapi terus 4 bulan terus jam 9. Jam 9 lebih sering jam 9. Begitu jam 9 aku sudah 8 bulan. Udah kayak orang mau turun gitu loh. Kayak aduh kok kayak mules gitu kan waktu itu. Terus tiba-tiba ya udahlah gitu. Akhirnya aku duduk sejenak, ditinggal lah sama mamaku. Ya udah, aku belanja dulu. Ya udah aku duduk aja. Setelah itu aku bawa pulang terus nggak lama kemudian kok kayak mau jatuh gitu loh. Ini anak ini kayak mau aduh kayak banget iya, gitu kayak ya. kram gitu. Aduh ini kayak mau keluar gitu kan. 8 bulan Udah, terus? udah gitu masuklah 9 bulan. 9 bulan aku 9 bulan itu ke pasar lagi. Ke pasar jam 9 kurang seperempat, pokoknya masuk pasar jam 9. Dan yang lucunya mungkin ini ya kehendak ya. Saya melahirkan putra saya itu tanggal 28 Juli jam 9. persis waktunya dia ke pasar. Iya, ke pasar. Dengan berat badannya 3,4 dan panjang 51. Normal. Normal. Yes. Dan sekarang masih sering ikut ke pasar? Masih. Saya ajak, tapi saya gendong kan. Kalau dia saya turunin sekarang tuh Oh iya, banyak, rame. Jam tinggal- 9 juga ke pasarnya? Enggak terlalu. Lebih pagi sekarang. Oh, lebih pagi. Lebih pagi. Oke. Jadi Lebih di pagi. pasar manakah Uut belanja? Kita akan kembali setelah yang berikut. Jangan kemana-mana, kami Ruby.